layanan jasa, maka faktor kuncinya bukan gedung, faktor kuncinya bukan peralatan, faktor kuncinya bukan fisik, tapi faktor kuncinya adalah sumber daya manusia. Pandangan coba lihat, di bawah ada dokter toh, ada perawat toh, ada mantri suntik. Kadang-kadang ada mantri suntik yang lebih laris daripada dokter. Betul? Kenapa itu terjadi? Padahal dokter tempat praktiknya bagus, dia sekolahnya lebih lama, lebih mahal, bahkan mungkin sudah spesialis. Tapi ada perawat mantri suntik yang lebih laris, bahkan kadang lebih mandi. Jawabannya karena sekali lagi, layanan kesehatan itu jasa. Maka kepercayaan masyarakat itu tidak tergantung pada sekolahmu itu latar belakangnya apa, pendidikanmu latar belakangnya apa, gedungmu megah apa tidak, tetapi bagaimana sumber daya manusia. Sang mantrinya mampu menyambut dengan baik, meyakinkan, lan mandi. Sekolah atau madrasah persis seperti itu. Karena kita layanan jasa, maka panjenenganlah kata kunci dari keberhasilan sekolah niku. Kalau panjenengan memberikan layanan sepenuh hati, layanan yang memanusiakan murid panjenengan, bukan sekedar niatnya bekerja, maka yakinlah itu akan berbeda hasilnya dengan seorang guru yang datang ke sekolah hanya karena niatan bekerja cari uang. Kalau nggak masuk nanti saya nggak ceklok, kalau nggak ceklok maka nanti saya nggak dapat gaji atau gaji saya berkurang, setidaknya transfernya hilang. Nah, sekarang saya mau cek kepada panjenengan. Ada yang kepala sekolah angkat tangan? Loh, kok nggak yakin begitu loh? Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wahai bapak ibu kepala sekolah, saya mau tanya, di madrasah panjenengan, saya ulangi, di madrasah panjenengan, saya mau tanya, lebih suka mana? Diberi akreditasi A, dapat akreditasi A, atau dapat tambahan murid 25 orang? Milih tambahan murid atau milih tambahan akreditasi? Yakin? Tapi kenapa anggaran sekolah panjenengan untuk akreditasi lebih besar daripada untuk training gurunya? Padahal murid panjenengan sama sekali ketika daftar tanya apa akreditasi apa? Ada yang tanya. Yakinlah berdasarkan riset yang terpercaya tidak ada korelasi antara akreditasi panjenengan dengan jumlah murid baru pendaftar panjenengan. Tapi kenapa di plang sekolah, di banner sekolah yang gede tulisannya akreditasi A? Kan nggak masuk. Dengan mau narik murid, Anda jual akreditasinya, padahal murid panjenengan gak delok akreditasi ini. Ini contoh betapa paradoksal kita. Dengan layanan pendidikan itu jasa, kata kuncinya ada di guru. Tapi kenapa ada sekolah yang dalam 365 hari tidak pernah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi guru, saudara-saudara? Kan aneh. Kenapa lebih mikir nyari gedung, nyari batu? Padahal kalau itu ada, alhamdulillah. Tapi itu bukan faktor kunci. Faktor kuncinya ada di murid. Saya kasih cerita, ngapunten tanpa mengenal sebentar, sudah tahadus binikmah. Saya mengabdi sekarang ini di Yayasan Al-Aqobah Hidayah yang mengelola pesantren Al-Aqobah. Sekarang kami sudah ada 6 cabang. Tahun kemarin tengah pandemi kami buka Aqobah International School. Salah satu cabang kami dari Al-Aqobah 4 itu hingga hari ini, ya jangan ditiru, karena kesaktiannya berbeda. Jangan ditiru. Hingga hari ini satu ruang kelas pun kami belum punya. Tapi panjenengan percaya boleh tidak, akreditasi kami A. Tapi tidak pernah kami tulis di banner, tidak pernah kami tulis di kop surat. Karena ternyata itu nggak nyambung dengan jumlah murid. Alhamdulillah murid kami tiap tahun naik. Artinya apa?
mari kita kembali pada substansi pendidikan kita. Bahwa madrasah itu, sekolah itu substansinya adalah pendidikan, belajar. Oh ini yang pertama nih. Saya pilih kepala sekolah, kepala madrasah. Kalau memang kita pengen sekolah itu baik, mari kembali pada substansi. Bahwa kepala sekolah itu tugasnya, kepala madrasah itu tugasnya memfasilitasi para guru untuk bisa mengajar dengan sebaik-baiknya, membantu guru meningkatkan kompetensi diri agar layanan pendidikan dan pengajarannya menjadi lebih menarik dan lebih baik, lebih bermutu. Mikirnya harus lebih banyak itu, jangan mikir yang lain. Karena terlalu banyak mikir, besok pengawas datang, ini kan sekolah kosong, bos belum cair, nggak diberi dari mana, gitu. Saatnya perpanjangan ijob, bentar lagi akreditasi dan lain-lain. Kalau itu ada, alhamdulillah. Jadi di sekolah kami itu, yang tadi saya cerita akreditasinya A, itu jumlah kelasnya ada 23, satu pun nggak punya ruang kelas. Kami yang punya itu titik belajar. Kami punya lapangan futsal, itu kami bagi menjadi 6 titik belajar. Kami punya makbaro itu kuburan Pak. Itu kami bagi menjadi 4 titik. Pojok sana, pojok sana, pojok sana. Kami punya masjid itu menjadi 4 titik. Jadi sekali lagi mari kita yakin bahwa yang kita jual itu jasa pendidikan dan pengajaran. Kita tidak sekedar menjual fisik, karena pendidikan itu ruhnya di pengajaran. Nah, sudah, itu untuk kepala sekolah. Mari kembali ke substansi. Transformasikan manajerial yang menjadi kewenangan kepala sekolah untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran, yakni sang guru. Sekali lagi dengan pikiran guru pintar mulang, temenan mulang, semangat ngajar, kreatif, inovatif. Itu tugasnya kepala sekolah beserta perawat. Seringkali ini nggak nyambung. Kepala sekolah yang dipikirkan ada ini kesalahan murokat kita bersama. Dosamu berlalu kita bersama. Sekarang para guru, saya tanya ibu yang kami hormati, ada yang pernah bikin RPP? Ini pertanyaan paling mendasar. Jangan-jangan ada yang lupa singkatan RPP. RPP rencana pelaksanaan pembelajaran. Alhamdulillah ibunya masih ingat. Sallallahu Nabi Muhammad. Panjenengan RPP bikin sendiri apa copy pasta? Alhamdulillah jujur sekali. Copy pastanya teliti atau enggak? Jangan-jangan tanggalnya belum dirubah. Yang lebih parah, nama kepala sekolahnya belum diganti. Sudah gitu minta tanda tangan kepala sekolah lagi gitu. Nama lembaganya itu banget. Seringkali RPP kita itu fungsional ataukah sekedar pelengkap administrasi. Panjenengan kalau mau ngajar buka RPP dulu apa tidak? Subhanallah. Padahal dengan ngeprint RPP tebelnya segaban-gaban ya. Itu yang namanya kantor, printernya itu 3 bulan usahakan untuk ngeprint RPP. Gitu, yang jadi operator mesti merasa yang jadi TU. Kayak printnya 3 bulan sekali ganti, kan ngeprint. Sudah gitu pengawas, hanya dihitung jumlahnya. Pelajaran IPA ada, IPS ada, bahasa Indonesia ada, bahasa Indonesia ada, enggak 14 pengawas. Terus buat apa? Kita beli kertas beri-beri, menghabiskan cartridge bisa jadi 2, merusak komputer dan laptop panjenengan. Karena saling berbagi flash disk yang penuh dengan virus, laptopnya rusak. Hanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Aku dengar. Kenapa tidak kita sederhanakan? Mari kembali, substansinya RPP itu adalah perencanaan pembelajaran. Artinya besok yang akan panjenengan gunakan ajar, rencanakan malam hari ini. Kalau susah-susah ngebeli, tulis tangan. Tidak usah banyak-banyak selembar. Intinya apa, tujuannya apa, caranya bagaimana, nanti yang diajarkan apa materinya, evaluasinya bagaimana. Cek tanda tangan, kirim kepala sekolah. Setiap hari mau ngajar sederhana. Yakinkan bahwa tidak ada aturan baku bahwa RPP itu harus bla 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 bla, tidak ada. Itu sok-sokan pengawas saja. Kalau pengawasnya ngamuk, saya itu ada pengawas
mending saya bikin perencanaan atau nggak bikin sama sekali. Mending perencanaannya operasional saya gunakan untuk ngajar atau tidak sama sekali. Seharusnya perencanaan itu sesimpel mungkin sesuai dengan gaya panjenengan. Setiap hari dibikin, dengan setorkan kalau mau ngajar ke Wakakurikulum, Wakakurikulum setuju di ACC. Dengan masuk kelas ini panduan ngajarnya, sehingga ngajarnya itu terarah. Panjenengan bikin RPP di awal tahun, di print, stempel dokterok, kadang stempel kelas sekolah di scan, terus dijilid masuk ke lemari selesai. Tidak pernah ditolak lagi. Subhanallah. Ini betapa banyak perilaku kita yang parah. Tujuannya RPP itu agar pembelajarannya terarah. Tujuannya RPP itu agar pendidikan kita betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi seringkali kita terjebak pada rutinitas. Belum lagi kalau ada akreditasi atau PKKM, kepala madrasah mesti bikin panitianya itu dari para guru. Betul. Mari ngono gurunya karena mengerjakan berkas akreditasi dan PKKM ninggal pelajaran. Muridnya dikasih tugas kerjakan LKS dalam sekian sampai sekian. Saya mau tanya, yang fardhotun ala kulli muslim itu tolabul ilmi, ataukah tolabul akreditasi, tolabul PKKM? Kita meninggalkan kewajiban kita mengajar hanya untuk sesuatu yang sunnah, bahkan mungkin hanya mubah. Mendahulukan sunnah daripada yang fardu menurut Zubaidi itu dosa ya. Tahu pasti. Ayo kita kembalikan. PKKM penting, tapi siapkan sewajarnya. Kalau manajemen kita bagus, maka sesungguhnya tidak perlu kerja kebun. Yakinlah bahwa pengawas gak ngalamin tolol lah gitu ya. Terus PKKM terus gak lulus itu gak mungkin. Akreditasi yang dulunya B turun dan E itu gak mungkin lah. Asalkan kita jujur saja. Ini yang kami punya Bapak. Kalau belum komputer tolong berikan arahan. Nah, terakhir yang pada saya dikasih bahwa ikan laut satu box selesai. Sebagai penghormat. Ayo kembali ke substansi. Kembali ke substansi. Ya, jadi kalau mau jadi gurunya manusia, panjenengan kalau mengajar harus merencanakan. Saya hari ini mau ketemu panjenengan itu 2 hari yang lalu saya ada acara di Surabaya, saya sudah mulai bikin materi. Tadi malam saya baca lagi. Ketika Pak Suri pidato saya baca lagi. Karena khawatir salah. Ya sayangnya nggak ada LC di sini dan saya tampilkan. Karena cuacanya begini. Artinya ada perencanaan. Buatlah perencanaan sesuai yang padanya. Itu ciri pertama gurunya manusia. Yang kedua saya mau tanya, kalau panjenengan mau disebut sebagai gurunya manusia, saya mau tanya, jenengan ngajarnya mengikuti gaya belajarnya murid, atau jenengan paksa murid panjenengan mengikuti gaya mengajar panjenengan? Paksa. Assalamualaikum. Sudah yang rapi? Buka bukunya, buka LKS-nya anak-anak semua, halaman sekian Bapak-Bapak ya. Dibaca 10 menit, kemudian kerjakan latihan soal nomor 1 sampai nomor sekian. Laksanakan. Bapak mau ke Kobuan pun. Gurunya manusia, dia yang akan menyesuaikan gaya mengajarnya dengan gaya belajar siswanya. Dan saya tanpa merasa hormat kepada Kiai. Kenapa saya turun ke sini? Karena saya lihat tadi sudah banyak yang tidak konsentrasi. Kalau saya hanya di sana, padahal saya yakin tidak akan perhatikan saya. Contoh saya ngalah ke panjenengan untuk membangkitkan gaya belajar panjenengan. Sama, kalau panjenengan mengaku gurunya manusia, ayo samakan frekuensi gaya mengajar dengan gaya belajar muridnya. Kalau itu terjadi, maka yakinlah pembelajaran panjenengan akan efektif dan menyenangkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ada hari ini, murid yang dipaksa gelem gak gelem mulang kunge, nek gak gelem pindah sekolah kono. Itu yang terjadi. Padahal
Kalau di dunia bisnis, contoh panjenengan ke bank, betapa yang ramah, yang menyapa duluan, yang melayani adalah pegawai bank, karena kita konsumennya. Hal yang sama, murid itu harus kita posisikan bukan sebagai objek, tetapi subjek dari proses pendidikan kita, sehingga kita harus tahu kemampuan, latar belakang, potensi, serta gaya belajar sang murid. Dan kalau panjenengan buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Adabul Alim wal Muta'allim, salah satu adabnya seorang guru adalah dia harus mempersiapkan diri sebelum menghadapi muta'alimnya, mengetahui materi apa yang dia hendak sampaikan, mengetahui persoalan dan latar belakang murid-muridnya. Harapannya ini bisa matching. Bahkan ya sebetulnya mengatakan kalau ada muridnya yang nggak datang, dia harus tahu kenapa nggak datang. Itu luar biasa. Jadi sentuhannya tidak sekedar formalitas. Apalagi biasanya tanpa maksud. Ada yang guru sertifikasi di sini angkat tangan? Oh banyak ya. Alhamdulillah itu sudah banyak yang sejahtera. Tetapi dulu sebelum sertifikasi itu umumnya guru-guru mukhlisi Dalahuddin, ikhlas betul aja. Tapi begitu sertifikasi datang, sebagian guru bukan di sini tapi di sana. Di sana. Itu kalau lagi pemberkasan sertifikasi kelasnya ditinggal untuk pemberkasan. Apalagi kalau nyari tanda tangan pengawasnya susah, woi bisa tinggal gaya gitu. Lu kan salah. Ayo kita koreksi diri kita masing-masing. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terakhir karena sudah siang biar tak lama. Sebelum sebalik, nanti saat saya tinggal ke panitia biar bisa ke kelompok. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan saya, dan semoga salah seperti Tuhan panjenengan. Sama yakin sama. Kita akan hidup lama. Itu menciptakan manusia fi ahsani. Panjenengan iman dengan itu? Yakin bahwa Tuhan menciptakan selalu fi ahsani taqwim? Kalau yakin berarti mari kita mengimani Allah semua ciptaannya adalah sempurna, masterpiece. Allah tidak pernah menciptakan produk yang gagal. Selah. Allah tidak pernah menciptakan produk yang gagal, selalu sempurna. Karena itu, menurut keyakinan dan keimanan saya, haram hukumnya milih murid. Keyakinan saya, semua anak itu istimewa dan bisa menjadi juara. Nah, dengan milih-milih murid, sing kakung milih apa maneh sik nom-nom dulu, wah sing ayu iki tak perhatikno teman-teman. Biasanya yang diapalkan sing wayu, engko ganteng, pau wintar, nawakal. Sing liyane lalu jenenge. Kalau sekolah panjenengan hari ini masih milih murid dengan alasan pengen cari murid-murid yang terbaik saja, maka ini bertentangan dengan prinsip ini. Dalam tanda kutip dengan rondo tidak begitu percaya Tuhan itu menciptakan semuanya sempurna. Artinya apa? Wah saya sekolah swasta Ustaz, murid-murid saya itu malas, IQ-nya cukup dan sebagainya. Jangan sampai muncul kalimat itu. Yakinilah bahwa murid kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang istimewa dan pasti bisa menjadi juara. Kalimatnya adalah pasti bisa menjadi juara. Kalau sampai dia tidak juara, yang salah bukan muridnya tapi gurunya. Karena gurunya tidak mampu memaksimalkan potensi fitrah keunggulan yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala dan dititipkan pada setiap murid tersebut. Karena pasti aksen takdir. Tentu karena Tuhan itu maha adil, Allah itu maha adil. Potensi satu orang dengan orang yang lain berbeda. Karena berbeda, mari kita husnuzon pada mereka.
Kalau panjenengan ngulang matematika, ngajar matematika anak ini kok susah diajari matematika, jangan-jangan potensi dia bukan matematika, tapi nahwu dan sorf. Kalau anak ini diajari nahwu dan sorf susah, jangan-jangan potensi maksimal dia itu adalah di pelajaran olahraga. Artinya apa? Keyakinan kita harus husnudzon bahwa setiap murid kita itu adalah makhluk Allah yang istimewa, ada fitrah juara dalam diri mereka. Tugas kita sebagai guru menemukan fitrah itu, menumbuh kembangkan dan meledakkannya menjadi prestasi yang maksimal. Nggak fair kalau Anda guru matematika, seluruh murid Anda harus pintar matematika, nggak fair. Nggak bisa dipaksakan semua pintar nahwu sorf, tidak bisa. Karenanya standar dasar tetap harus diberikan, tetapi pengembangan potensi individual itu juga harus dilayani. Sehingga kalau dengan pernah dengar negara namanya Finlandia, saya pernah punya guru, punya seorang dosen, saya dulu pernah ikut kuliah S2 setengah, namanya Guardian Angel. Jadi kita kuliahnya para pengelola lembaga dan kepala sekolah madrasah itu, direktur. Kita belajar bagaimana memotret, melihat keunggulan sistem pembelajaran dan pendidikan di masing-masing negara. Di Finlandia yang orang katanya paling maju di dunia hari ini, itu kurikulumnya sudah kurikulum bukan lagi nasional, bukan lagi daerah, bukan lagi tingkat satuan pendidikan, tapi sudah personal. Masing-masing anak punya kurikulum sendiri yang disusun oleh gurunya sesuai dengan potensi, gaya belajar dan seterusnya. Jadi luar biasa, sehingga anak betul-betul nyaman di sekolah, nyaman di sekolah. Sekali lagi tugas kita itu mengembangkan, hasil akhirnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk bisa mengembangkan kita harus tahu apa yang dikembangkan. Nah, kadang-kadang kita akan berdebat ya, masuk kelas semuanya dikasih treatment yang sama. Nah, kalau panjenengan mau bikin pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, kata kuncinya adalah panjenengan harus multi strategi, indra. Strategi yang digunakan harus bermacam-macam. Indra panjenengan yang digunakan juga harus macam-macam. Maka dari tadi kan saya bergerak-gerak, kenapa? Karena panjenengan ada yang visual, ada yang estetik. Intonasi saya naik turun, karena ada jenengan yang ada yang kecenderungannya itu adalah pendengaran yang baik. Bahkan mendengarkan musik sambil tidur itu bisa nikmat. Itu tujuannya sendiri. Harus dilakukan multi strategi, multi indra. Semakin banyak layanan spesial yang diberikan pada masing-masing pribadi dengan macam-macam potensinya itu, maka semakin bermakna dan semakin menyenangkan pendidikan yang panjenengan berikan, pengajaran yang panjenengan berikan. Karena itu, sekali lagi, mari kita harus mendorong, yakini murid kita semuanya istimewa dan pasti menjadi juara. Karena itu, mari kita ketahui potensi mereka. Setelah tahu dipetakan, kita berikan layanan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Tentu standar dasar harus diberikan, tentang pengembangan spesialisasi mereka, fitrah-fitrah yang khas pada masing-masing anak harus juga kita berikan. Dengan begitu, insya Allah kita akan jadi guru yang manusiawi, gurunya manusia. Karena mengajar dengan sepenuh hati, bila kita mengajar sepenuh hati, hati anak-anak kita akan bisa tersentuh, dan bila itu terjadi, pembelajaran dengan pasti menyenangkan dan bermakna. Mohon maaf pada penerapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.